Apakah fitur smartwatch 1 jutaan ini sekeren desainnya? Hai, gue Rian, dan hari ini gue pengen review smartwatch dari brand yang gue pikir ini brandnya Nothing. Tapi ternyata brand ini adalah CMF. CMF adalah sub-brandnya dari Nothing. Makanya kalau misalnya kalian lihat sekilas, ini tuh mirip-mirip style Nothing. Jangan bingung makanya. Nama jam ini adalah CMF Watch Pro. Dan kalau misalnya kita lihat di websitenya, ini harga aslinya adalah $69. Tapi waktu masuk ke Indonesia dan waktu dibeli, ini harganya tuh sekitar 1,1 jutaan gitu lah. Ini tuh jam hype banget. Waktu temen gue beli, ini tuh jam tinggal satu-satunya dan warnanya memang tinggal ini. Tapi apakah kalau misalnya barangnya banyak yang beli, itu udah pasti bagus? Oke, kita mulai. Pertama dari segi desain dan looks-nya. Secara looks sangat kelihatan mahal dan premium. Tapi kelihatannya doang. Karena bahannya itu sebenarnya nggak sewah itu. Untuk bahannya mereka pakai aluminium alloy. Dan MKBHD bilang di videonya kalau dia yakin banget kalau aluminium alloy itu di bagian dalam doang. Di bagian luarnya udah pasti plastik. Ya nggak salah juga sih. Tapi nggak bisa dibilang itu jadi sebuah kekurangan. Karena memang akhirannya jam ini tuh jadi enteng. Nggak terlalu berat, sekitar di 47 gram kalau sama strapnya. Buat layarnya sih yang gue puas banget. Ada di 1,96 inch. Cuman memang menurut gue pribadi, jam ini tuh kayak nggak bisa buat semua orang ya. Tangan-tangan yang gede kayak gue gini, itu pas dan kelihatan keren banget. Tapi kalau misalnya tangannya kecil, kayak kurang aja gitu rasanya. Strap bawaan, gue ngerasa waktu kemarin gue unboxing juga, gila cuy, halus banget. Beda lah, maksudnya memang sama-sama karet, tapi gue berasa feelsnya tuh halus banget. Jadi waktu gue pakai pun gue berasa nyaman-nyaman aja. Ditambah yang bikin keren karena mereka nambahin aksen logonya mereka di bagian sini nih. Ukuran strapnya 22 mm. Untuk pemasangan strapnya itu kurang lebih sama kayak beberapa smartwatch. Bahkan smartwatch murah juga pakai kayak gini sistemnya. Nah ini yang seru. Kalau kalian sadar, mereka tuh ada nutupin sesuatu kelemahan mereka sebenarnya. Yaitu adalah bezelnya yang tebal banget pak. Tapi untungnya mereka smart karena mereka sengaja taruh watch face bawaannya semuanya itu full hitam. Jadi untuk nutupin bezelnya ini. Dan kelihatan jadi full gitu layarnya. Oh ya, ada satu lagi. Kelemahannya mereka, ini mereka nggak bisa pakai auto brightness ya. Jadi untuk brightnessnya harus diatur manual. Which is sebenarnya not a big deal juga. Kita tinggal slide aja smartwatch-nya. Anyway, kalian lihat deh, animasinya tuh menarik gitu kan. Kayak dia rada nge-fade gitu. Ya gue nggak pernah lihat animasi kayak gini aja sih di smartwatch lain. Untuk atur brightness-nya kita tinggal tap-tap aja sampai sesuai sama brightness yang kalian mau. Tapi so far untuk kecerahannya di dalam ruangan aman, dan bahkan di luar ruangan pun gue masih merasa aman-aman aja. Yang gue impress itu sama watch face-nya mereka. Dan gue yakin kalian gak akan bisa temuin watch face kayak gini di smartwatch manapun. Ya karena memang mereka doang yang desain. Kalau kita bandingin dengan beberapa smartwatch, untuk yang desain dari watch face-nya itu kan dari banyak orang gitu ya. Bahkan sekarang ini banyak banget watch face yang udah berbayar gitu. Which is gue gak pernah beli sih. Kalau misalnya di sini kalian bisa lihat ya, watch face-nya itu tuh similar gitu. Ada benang merahnya. Dan itu sesuai dengan style brandnya mereka. Minimalis, simple, dan ada geometriknya gitu. Ditambah yang paling gue seneng adalah karena ini free semua. Untuk aplikasi, untuk lo lihat watch face dan setting-setting, nama aplikasinya adalah CMF Watch. Oh ya, mereka juga udah ada always on display. Dan untuk watch face ini tuh berbeda lagi ya. Dan kayaknya untuk always on display ini tuh nggak bisa di-download. Jadi memang mau nggak mau pakai bawaannya. Gue coba nih smartwatch untuk race to wake-nya seberapa lama. Dan waktu gue coba, ya ada jedanya sedikit lah. Kalau untuk mati nyalainnya juga kita bisa langsung dari smartwatch-nya ya. Rada disayangkan ya karena ini nggak ada tap to wake. Jadi mau nggak mau harus pencet tombol sampingnya gitu. UI, kita bahas UI. Ini cukup simpel menurut gue. Ya hitam putih, minimalis banget kelihatannya. Dan ada style kayak ada dots-dots gitu. Ini ala-ala Nothing banget memang. Kita swipe ke kanan untuk kita lihat activity. Ini untuk melihat kalori yang kebakar, step, jarak, dan lain-lain. Slide lagi ke samping ada heart rate. Dan untuk heart rate-nya ini nggak cuman bisa kita measure sekali, tapi ini udah bisa monitoring 24 jam. Bisa di settingnya itu lewat aplikasi ya. Slide ke kanan ada weather dan ada sleep track. Kalau menu lebih lengkapnya kalian harus klik satu tombol yang memang tombol satu-satunya itu. Ya tinggal diklik aja. Ada yang menarik gue pengen bahas di sini adalah kalau misalnya kita nge-scroll ke bawah kayak gini dikit, itu selection menunya tuh berubah. Ya walaupun gue tahu ini nggak penting, tapi ya
bagus aja gitu. Di paling atas ada menu olahraga, kita bisa lihat. Emang kalau di smartwatch ya nggak bisa sebanyak itu. Cuman untuk pilihan modenya itu banyak banget sebenarnya yang kalian bisa setting lewat aplikasi. Kalian lihat ya, ini total tuh bisa 110 mode. Dan kalian bisa tinggal edit aja mana yang kalian suka dan mana yang kalian nggak suka. Menurut gue ini jauh lebih efisien sih daripada semuanya ditumplekin di smartwatch ini. Kayak dipakai aja. Buat olahraga nggak terlalu bergantung dengan handphone. Kalau misalkan disconnect juga aman karena mereka di bagian dalamnya udah ada GPS-nya juga. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya blood oxygen dan blood oxygennya kita bisa setting monitoring 24 jam juga. Untuk stres di sini kita bisa measure dan kita bisa di remind nih kalau misalnya kita stres gitu. Kamera remote bisa. Dan yang menarik adalah voice assistant. Ini jarang banget gue lihat di smartwatch lain. Dan gue coba ke Siri di iPhone gue. Bisa, ya bisa lancar-lancar aja. Cuman, ya menurut gue speakernya kecil banget pak. Jadi kayak gue dengernya harus gini-gini gitu. Atau mungkin Sirinya kali ya belum makan nih. Oke, sekarang kita coba buat teleponan. Apakah speakernya cukup gede juga atau enggak? Di sini kita bisa langsung telepon, tinggal tulis aja nomornya dan langsung call, atau bisa juga nge-save kontak di sini. Untuk save kontak ini tapi bisa disetting atau bisa diatur itu lewat aplikasi ya. Maksimal gue lihat sini cuma 20 kontak dong. Oke, ini untuk suara dari speakernya gimana? Cukup kencang nggak? Kalau menurut gue sih nggak sekencang itu ya. Tes 1 2, ini suara dari CMF Watch Pro. Buat notifikasi ya udah pasti bisa, tinggal dinyalain aja lewat aplikasi dan dipilih aplikasi-aplikasi yang kalian pengen nyala. Buat kalian yang kurang minum, kita bisa ngeset water reminder. Buat yang kerjanya duduk mulu, bisa di set stand up reminder. Ya itu dia. Buat kalian yang pelupa, ya kalau lupa taruh smartwatchnya, ya tinggal dipencet find device. Waktu gue cobain cukup kenceng juga suaranya. Kalau kalian lupa taruh handphone, tinggal pencet find my phone di smartwatch ya. Ada satu kendala juga di sini, di mana koneksinya walaupun udah Bluetooth 5.3, tapi tetap aja beberapa kali gue menemukan dia ke disconnect otomatis. Dan yang jadi masalah adalah si smartwatchnya itu nggak kasih tahu kalau ke disconnect gitu. Buat charging mereka kasih bawaannya ya magnetik gitu, sebenarnya normal sama seperti smartwatch ratusan ribu itu. Dan ini belum bisa untuk wireless charging. Tapi untuk baterai gue impress juga sih. Walaupun memang belum setahan lama Huawei, tapi mereka ngeklaim 13 hari. Ya kalau misalnya kita hitung-hitung bahkan seminggu pun udah aman banget ya. Segitu aja sih sebenarnya review dari gua. Gimana dari kalian, apakah udah ada yang beli smartwatch ini? Anyway, gua ada rencana buat ngejual smartwatch ini setelah review. Jadi dipantengin aja deskripsinya. Nanti gua akan update di sana. Kalau misalnya kalian ada argumen lain dari gua atau misalnya kalian pengen kritik video ini, boleh banget tulis aja di kolom komen, gua tunggu. Saksikan review gua di video-video berikutnya. Bye bye.